Karena ini masih sebuah analisa, jadi tentu ada variabel-variabel asumsi yang akan kita sebutkan nantinya di saat kita menghitung kebutuhan pakan sampai panen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat konsorsium, semoga tetap semangat, tetap sehat untuk belajar bersama dan sukses bersama. Dalam perhitungan untuk menentukan pakan, kebutuhan pakan satu siklus atau sampai panen 1000 ekor ikan nila, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan supaya hasil dari perhitungan kita dalam menentukan kebutuhan pakan sampai panen ini tidak jauh dari hasil yang akan kita dapatkan. Karena ini masih sebuah analisa, jadi tentu ada variabel-variabel asumsi yang akan kita sebutkan nantinya di saat kita menghitung kebutuhan pakan sampai panen. Pertimbangan-pertimbangan ini yaitu ada 3, walaupun masih ada yang lain, tapi cukup 3 ini sebagai hal pokok yang harus dipertimbangkan sebelum menghitung kebutuhan pakan kita sampai panen. Pertimbangan pertama yaitu kemampuan pembudidaya dalam memanajemen air bioflok. Kenapa ini sebagai pertimbangan? Karena tidak semua pembudidaya mampu mendapatkan SR atau kelangsungan hidup 100% sampai panen ya. Jadi itu salah satunya. Dan kedua, bagaimana memanajemen air bioflok supaya air bioflok benar-benar dimanfaatkan oleh ikan nila kita, ikan nila yang kita besarkan, supaya kita ketemu dengan dari 3 pertimbangan tadi ini akan ketemu dengan FCR 1:1 paling tidak, atau yang biasa didapatkan oleh sahabat konsorsium yang sudah berpengalaman di budidaya ikan nila sistem bioflok ini. Pertimbangan kedua yaitu kemampuan manajemen pakan. Tentu ini juga akan mempengaruhi, selain dengan pertimbangan pertama tadi mengenai manajemen air bioflok, manajemen pakan juga harus dipertimbangkan untuk menghitung kebutuhan pakan kita ke depan sampai panen. Karena manajemen pakan ini berbeda untuk setiap pembudidaya dalam memberikan pakan harian ikan mereka, dan ini juga akan selalu terpengaruh di antara 3 pertimbangan yang ada. Jadi manajemen pakan juga sangat perlu sahabat konsorsium. Pertimbangan ketiga yaitu kualitas benih. Kualitas benih di sini maksudnya kesehatan ikan, tingkat kerataan ikan kita saat memulai budidaya ikan nila sistem bioflok dan lain-lain. Dari 3 poin penting ini nanti sebagai pertimbangannya ke depan akan mempengaruhi dan akan saling berkaitan. Dari 3 yang kita sebutkan sebelumnya akan mempengaruhi khususnya pada FCR yang akan kita dapatkan. Jadi baik, karena kita sebelumnya juga sudah mengatakan bahwa dalam menghitung kebutuhan pakan ikan nila pada sistem bioflok sampai panen atau satu siklus sebanyak 1000 ekor, yaitu harus ada asumsi. Asumsinya yaitu memakai variabel FCR 1:1. Meskipun FCR 1:1 ini sangat sulit untuk didapatkan, khususnya bagi sahabat konsorsium yang masih pemula. Baik, kita mulai cara perhitungan untuk menentukan kebutuhan pakan sampai panen atau satu siklus sebanyak 1000 ekor.
Misalkan kita mengharapkan targetnya naik 5 per kilogram atau 200 gram per ekor. Jadi total 1000 ekor ini dibagi 5 sama dengan 200 kg. Untuk mendapatkan asumsi 1:1 FCR-nya dengan 3 pertimbangan yang kita sebutkan di awal, yaitu 1, kemampuan manajemen air bioflok, kemampuan manajemen pakan, dan kualitas benih, insya Allah kita akan mendapatkan FCR 1:1. Jadi setelah kita mendapatkan target panen yaitu 200 kg dengan FCR 1:1, maka yang perlu diketahui juga adalah berat pakan persaknya, dan rata-rata berat pakan persaknya itu 30 kg. Jadi tinggal dibagi saja ke sahabat konsorsium berdasarkan FCR tadi 1:1. Jadi 200 kg target panen yang kita harapkan atau naik 5 per kilogram dibagi dengan berat pakan persaknya. Jadi 200 kg dibagi 30 dan akan kita mendapatkan hasil yaitu 6,7 sak untuk pembesaran 1000 ekor pada budidaya ikan nila sistem bioflok. Baik sahabat konsorsium, terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.